Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan kali ini saya akan bacakan sebuah kisah pembantaian yang dilakukan Ibnu Tumat, murid dari Imam Al-Ghazali yang mengusung akidah Asy'ariyah, yang membantai lebih jutaan umat Islam yang berakidah Allah istiwa di atas arasy, yang meyakini Allah punya mata, punya tangan, yang selalu digelari oleh Asy'ariyah sebagai mujassimah atau tajsim. Ibnu Tumat ini melakukan hal seperti ini jauh sebelum datangnya Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian ulama Asy'ariyah abad ini ada yang mau menutupi sejarah pembantaian ini, seperti Ustadz yang dari Malaysia yang bernama Ustadz Nur Derus, dan dari Indonesia ada tokoh yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Mereka ini udah kalang kabut ketika Ustadz Salman yang dari Malaysia dan Ustadz Zulkarnain El-Maduri dari Indonesia mulai mengangkat sejarah kelam ulama Asy'ariyah yang membantai jutaan umat Islam. Setelah kisah ini diangkat oleh kedua ustadz yang satu rumpun ini, mereka mencoba menutupi dengan berbagai alasan hingga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ibnu Tumat itu bukan karena ajaran Asy'ariyah atau mazhab Asy'ariyah, atau bukan karena usul akidah Asy'ariyah. Mari kita simak seorang penulis sejarah yang bukan Wahabi. Dia seorang pakar sejarah berkebangsaan Indonesia yang bernama Samro Himtihani Nasution, yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Dinasti Muwahhidun. Setelah kita membaca kisah sejarah ini, kita akan tahu bahwa politik rakyat Muwahhidun yang berakidah Asy'ariyah yang dipimpin oleh Ibnu Tumat itu adalah mengkafirkan yang bukan golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Peradaban Islam Dinasti Muwahhidun, ditulis oleh Samro Himtihani Nasution. Islam memiliki sejarah peradaban dari berbagai dinasti yang ada di seluruh dunia. Salah satu dinasti yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah dinasti yang berada di wilayah benua Afrika, yaitu dinasti Muwahhidun. Dinasti ini berkuasa hampir 1,5 abad, atau lebih tepatnya 143 tahun. Penundukan Afrika Utara oleh dinasti Umayyah merupakan momen yang sangat penting bagi Daulah Umayyah, di mana pada saat itu terjadi kemunduran pada kekuasaan Fatimiyah dan Abbasiyah. Adapun pendiri dari dinasti Muwahhidun adalah Muhammad Ibnu Tumat. Pada awalnya beliau mendirikan dinasti ini sebagai sebuah gerakan keagamaan. Selain daripada itu, dinasti ini terbentuk akibat dari adanya usaha anti dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun ini dinasti yang berakidah Allah istiwa di atas arasy. Wilayah kekuasaan dari dinasti meliputi wilayah Afrika Utara dan wilayah Spanyol. Pencapaian dinasti ini selain memperluas kekuasaan sampai dengan wilayah Spanyol adalah sampai wilayah Afrika Utara dan wilayah Spanyol. Pencapaian dinasti ini selain memperluas kekuasaan sampai dengan wilayah Spanyol adalah pada bidang ekonomi, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Dinasti ini mengalami kemunduran sejak kepemimpinannya oleh Muhammad An-Nasir, dikarenakan beliau
kurang memiliki pengetahuan politik yang luas seperti para pimpinan terdahulu. 1. Pendahuluan. Penaklukan wilayah Afrika oleh Daulah Umayyah memiliki dampak yang cukup besar dalam perkembangan sejarah Islam. Penundukan yang dilakukan oleh Daulah Umayyah menghasilkan beberapa dinasti-dinasti yang ada di Afrika, yang wilayah mencapai Afrika Utara dan Barat, serta sampai ke wilayah Spanyol. Adapun salah satu dinasti yang muncul akibat dari penaklukan ini adalah dinasti Muwahhidun. Muwahhidun awalnya merupakan suatu gerakan keagamaan yang dibentuk oleh Muhammad Ibnu Tumat. Kata Al-Muwahhidun mempunyai arti orang-orang yang mengesahkan. Hal ini dikaitkan dengan golongan yang mendasari lahirnya dinasti ini. Golongan ini berasumsi bahwa Allah adalah esa dan tidak dapat digambarkan secara fisik. Dinasti Muwahhidun yang berkuasa sekitar 524 hingga 667 Hijriah memiliki pencapaian yang gemilang pada masa pemerintahan Al-Mu'min. Pencapaian yang dihasilkan yaitu bidang politik, perekonomian, arsitek, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Pengkajian ini selanjutnya mengkaji tentang awal terbentuk dan perkembangan dinasti Muwahhidun, masa kejayaan, masa kemunduran dinasti Muwahhidun, dan ditutup dengan kesimpulan. Pembahasan kedua adalah pembahasan dinasti Muwahhidun. Al-Muwahhidun adalah nama daulah Islamiyah di Afrika Utara, tepatnya di wilayah Maroko. Pada mulanya Al-Muwahhidah merupakan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Ibnu Turmat. Secara etimologis, Al-Muwahhidah adalah penganut paham tauhid. Sedangkan secara terminologis, Al-Muwahhidah adalah sebutan yang dipakai bagi pengikut-pengikut Ibnu Tumat yang menekankan ajaran tauhid serta menentang kekafiran dan paham tajasum, serta menyuruhkan umat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kelahiran Al-Muwahhidun sedikitnya dilatar belakangi oleh terjadinya stagnasi dalam pemikiran para pengikut Imam Malik saat itu, yang menyatakan bahwa belajar tafsir Al-Quran dan hadis sudah tidak diperlukan lagi bagi setiap muslim, karena hal itu telah dilakukan oleh Imam Malik sendiri. Kondisi inilah yang mendorong Ibnu Tumat menyerukan untuk menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat sebagai dasar ajaran Islam dan menolak ra'yu sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, ia pun menolak qiyas. Menghadapi kondisi keagamaan seperti itu, Ibnu Tumat pergi ke Cordova, Alexandria, Makkah, bahkan Baghdad untuk mendalami ilmu agama. Watt dalam bukunya A History of Islamic Spain, sebagaimana dikutip oleh Ajit Thohir, mengemukakan bahwa Ibnu Tumat pernah berguru langsung kepada Al-Ghazali. Bahkan ia dimungkinkan juga mengenal aliran Asy'ariyah dengan baik. Di samping mengenal pemikiran Ibnu Hazm, penganut paham Az-Zahiri dari Spanyol, itulah sebabnya dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, Ibnu Tumat termasuk pengikut fanatik Asy'ariyah. Baginya memahami Al-Quran secara literer akan menjurus kepada mujasim dan menjadikan kafir. Pada tahun 1100 Masehi, Ibnu Tumat kembali ke Maroko, dan dengan semangat dakwah yang berkobar, ia mempopulerkan ajaran pemurnian akidah berdasarkan tauhidullah. Ternyata ajaran ini cukup mendapat sambutan dan sekaligus menjadi alternatif pola hidup dan pemikiran keagamaan bagi kaum muslimin saat itu. Dalam kaitannya dengan upaya mengembalikan citra Islam dan kaum muslimin,
Ibnu Tumat sangat rajin melontarkan berbagai kritik terhadap praktek-praktek kehidupan sosial dan keagamaan, terutama terhadap moral umat yang semakin merosot, materialistis dalam kehidupan duniawi, dan menolak paham tajasim yang telah banyak dianut oleh para ulama al-murabitun yang dinilai dapat membawa kebekuan berpikir. Solidaritas yang dibangun Ibnu Tumat dengan landasan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam cukup berhasil merangkul banyak penganut dari kalangan yang lebih luas. Walau terkadang dakwahnya itu tidak selalu mulus, ia dan pengikutnya pernah mendapat perlawanan. Bahkan pada tahun 1117 Masehi, ia sempat terusir dari daerah kekuasaannya di Bijaya. Setelah Ibnu Tumat meninggalkan Bijaya, ia tinggal di Marakisi dan bertemu dengan Abdul al-Mu'min, yang akhirnya Abdul al-Mu'min sendiri menjadi murid Ibnu Tumat. Di Marakisi, gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Ibnu Tumat dianggap kurang berhasil. Kemudian ia pindah lagi ke Tinmal. Di kota inilah ia memperoleh kepercayaan penuh dari orang-orang terkemuka, terutama dari pemuka suku bangsanya, sehingga pada tahun 1121 Masehi, Ibnu Tumat mengaku sebagai Al-Mahdi, serta bertekad untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Sejak mengaku Al-Mahdi, Ibnu Tumat berhasil menghimpun sejumlah besar orang-orang dari suku Barbar. Dengan ketua-ketuanya diambil dari sahabat-sahabat dan murid-murid Ibnu Tumat sendiri. Kelompok inilah yang dinamai Al-Muwahhidun. Dalam gerakan dakwahnya, Ibnu Tumat banyak mengirim tenaga da'inya ke berbagai suku untuk mengajak kepada jalan yang benar menurutnya dan menyelamatkan diri dari ajaran kaum Al-Murabitun yang dianggapnya telah mengikuti ajaran Tajsim, Mujassimah, dan menyekutukan Allah. Ia juga memerintahkan kepada pengikutnya agar berakhlak terpuji, taat pada undang-undang, sholat tepat pada waktunya, membaca wirid yang dibuat oleh Al-Mahdi atau Ibnu Tumat tersebut, dan mendalami kitab-kitab akidah Al-Muwahhidah. Dalam upaya menggalang para pengikutnya, Al-Muwahhidah memiliki garis politik sebagai berikut. 1. Rakyat Al-Muwahhidun merupakan satu kesatuan sosial yang beriman secara benar, sedangkan orang-orang yang di luar kelompoknya adalah kafir yang harus diperangi. Kedua, kesatuan sosial dalam Al-Muwahhidun dipimpin oleh imam. Imam pertama adalah Al-Mahdi, yaitu Ibnu Tumat itu sendiri, dan selanjutnya adalah khalifah-khalifah. Ketiga, Al-Mahdi dibantu oleh Dewan 10 yang anggotanya dipilih secara selektif dan berfungsi sebagai kabinet pemerintahannya. Dewan 10 ini memiliki hak suara dalam pemerintahan dan dapat menjadi komandan militer serta dapat mewakili Al-Mahdi sebagai imam sholat. Keempat, Dewan 10 yang anggotanya terdiri dari perwakilan cabang-cabang suku Barbar merupakan bagian dari masyarakat Al-Muwahhidun yang salah satu fungsinya menjadi penasehat. Kelima, di samping Dewan 10 ada juga Dewan 7 Pulau sebagai anggota Majelis Rakyat. Selain itu terdapat simbol-simbol golongan seperti Al-Tolabah, yaitu para pelajar, Ahlul Ad-Dar, yaitu anggota keluarga Al-Mahdi, kabilah Hargah, dan kabilah Ibnu Tumat. Ahlul Tinmal, yaitu pasukan khusus yang disiapkan oleh gerakan Al-Muwahhidah yang telah berhasil menyebarkan dakwah. Kemudian Al-Jundu, yaitu tentara, dan yang kemudian adalah Al-Ghirat, yaitu masyarakat atau kaum awam. Setelah Ibnu Tumat wafat pada tahun 1130 Masehi, sesuai dengan kesepakatan Dewan 10, Abdul Mu'min dinobatkan menjadi khalifah pengganti Al-Mahdi dengan sebutan Amirul Mukminin.
Abdul Mukmin sebagai pemimpin Al-Muwahhidun secara resmi langsung mengadakan gebrakan pada dua hal yang menjadi program utamanya, yaitu menundukkan kabilah-kabilah yang ada di Maroko dan mengakhiri kekuasaan dinasti Al-Murabitun. Pada tahun 1114 Masehi, ia berhasil menyapu pasukan Al-Murabitun di wilayah Tlemcen, di Fes, Kauta, Tanger, dan Ahmad. Selanjutnya, pada tahun 1145 Masehi, negeri Spanyol dapat direbutnya dari kekuasaan kaum Al-Murabitun di samping raja-raja kecil yang ada di sana. Pada tahun 1147 Masehi, seluruh wilayah kekuasaan dinasti Al-Murabitun dapat dikuasainya. Pada tahun 1159 Masehi, ia menguasai kota Almeria dan menjadikan Gibraltar sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian pada tahun 1160 menguasai Aljazair, Tunisia, dan Tripoli. Setelah memperoleh kemenangan berturut-turut, akhirnya pada tahun 1162 Masehi, Abdul Mukmin kembali ke Maroko guna memperkuat pangkalan militernya di daerah Rabat dalam rangka menyiapkan pasukan besar-besaran untuk melakukan penyerangan ke beberapa daerah di Spanyol. Namun sebelum rencananya itu terwujud, Abdul Mukmin wafat pada tahun 1163 Masehi. Sepeninggal Abdul Mukmin, kepemimpinan Al-Muwahhidun diserahkan kepada putranya, yaitu Abu Yakub Yusuf. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia melanjutkan kebijaksanaan almarhum ayahnya untuk menguasai beberapa kota di Spanyol. Dalam merealisasikan kebijaksanaannya itu, ia berhasil menguasai kota Sevilla pada tahun 1172 Masehi. Kemudian ia melanjutkan ke arah Spanyol Utara hingga ke Toledo. Namun ketika pasukan Abu Yakub tiba di daerah Santarem dekat Lisabon, mereka dihadang oleh tentara Kristen dan terjadilah peperangan yang cukup sengit. Dalam peperangan itu, Abu Yakub terluka dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1181 Masehi. Setelah wafatnya Abu Yakub Yusuf, kepemimpinan Al-Muwahhidun dipercayakan kepada putranya, Abu Yusuf Yakub Al-Mansur. Dalam memperkuat pemerintahannya, ia mengangkat Abu Hafs sebagai wazir dan Yahya bin Yusuf sebagai panglima militer di Andalusia, yang salah satu tugasnya adalah menumpas para pemberontak sisa-sisa penguasa Al-Murabitun yang dipelopori oleh Yahya, wali kota Valencia, dan Muhammad, wali kota Cordoba. Selain pemberontakan yang ada di Valencia dan Cordoba, kekacauan pun terjadi di Algeria yang dilakukan oleh keturunan penguasa Al-Murabitun yang menyatakan kemerdekaannya. Adapun yang menjadi khalifah-khalifah pada dinasti Muwahhidun adalah sebagai berikut. Ibnu Tumat 1, 2 Abu Mukmin, kedua Abu Yakub, ketiga Abu Yakub, keempat Abu Yusuf Yakub, kelima Muhammad An-Nasir, kemudian Al-Mansur, kemudian Al-Makhlu, kemudian Al-A'dil, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Rosi, kemudian Al-Sa'id, kemudian Al-Murtadiyah, dan terakhir adalah Al-Wasik. Pencapaian-pencapaian dinasti Muwahhidun. Pada zaman Muwahhidun, Andalusia mencapai puncaknya, terutama pada zaman Al-Mu'min. Perkembangan peradaban Islam, terutama pengembangan ilmu, semarak lagi. Tercatat para cendekiawan muslim yang terkenal adalah Ibnu Bajjah,
Ia seorang ahli filsafat dan musik, disebut Advent Pace atau Aben Page. Selain itu ada Ibnu Tufail, seorang dokter istana Muwahhidun pada masa Abu Yakub Yusuf. Ia dikenal juga dengan nama Al-Andalusi, Al-Qurtubi, Al-Isbili. Cendekiawan yang lebih terkenal adalah Averroes atau Ibnu Sina. Ia adalah seorang filosof, doktor, ahli matematika, ahli hukum, juga seorang polemik. Tahun 578 Hijrah, ia menggantikan Ibnu Tufail sebagai kepala tabib atau dokter istana pada masa Abu Yakub Yusuf. Ia juga seorang qadhi di Cordoba. Berbagai kemajuan yang dicapai oleh Daulah Al-Muwahhidun adalah sebagai berikut. A. Dalam bidang politik telah mampu menguasai wilayah kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. 2. Dalam bidang ekonomi, mereka telah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa daerah Italia seperti perjanjian dengan Pisa pada tahun 1954 Masehi di Marseille, Firenze, dan Sicilia pada tahun 1157 Masehi yang berisi ketentuan tentang perdagangan, izin mendirikan gudang, kantor, loji, dan bentuk-bentuk pemungutan pajak. Ketiga, dalam bidang arsitektur, mereka banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen seperti Giralda, menara pada Masjid Jami di Sevilla, Bab Aguwao, dan Al-Kutubiyah, menara yang sangat megah di Marakiyah, serta menara Hasan di Rabat. Keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, banyak melahirkan orang-orang terkenal seperti Ibrahim bin Malik bin Mulkum, seorang pakar Al-Quran dan ilmu nahwu. Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar bin Al-Jad, seorang ahli fikih. Kemudian Ibnu Al-Zuhur, seorang ahli kedokteran. Kemudian Ibnu Tufail dan Ibnu Al-Rushd adalah filosof muslim yang sangat terkenal. Masa kemunduran dinasti Muwahhidun. Sejak dinasti Al-Muwahhidun dipegang oleh Muhammad An-Nasir, tampak mulai melemah karena An-Nasir tidak mempunyai pandangan serta wawasan politik yang luas seperti para pendahulunya. Ia tidak mampu menyusun strategi untuk memperkuat pertahanannya dalam menghadapi pasukan gabungan pihak Kristen yang pada saat itu benar-benar memperlihatkan kekuatannya. Pada awal pemerintahan An-Nasir, Alfonso ke-8 mengadakan penetrasi ke daerah-daerah kekuasaan Islam, khususnya di kawasan Andalusia, sehingga pada bulan Juli 1212 Masehi, pasukan Kristen dari Leon, Kastil, Navarre, dan Aragea bergabung melakukan penyerbuan ke wilayah Las Navas di Tolose sebagai kekuasaan Daulah Muwahhidun. Dalam pertempuran ini, pasukan Al-Muwahhidun mengalami kekalahan. Akibat kekalahan ini, akhirnya An-Nasir kembali ke Fez dan Andalusia, diserahkan kepada putranya bernama Abu Yakub Yusuf II, yang masih berusia 15 tahun dengan gelar Al-Muntasir. Tentu saja karena ia masih muda, ia tidak mampu menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Pada zaman Al-Muntasir ini, Daulah Al-Muwahhidun mulai mengalami masa kemunduran dan kesuraman, terlebih setelah Al-Muntasir wafat pada tahun 1221 Masehi. Timbul perpecahan di kalangan pembesar Al-Muwahhidun yang intinya menyangkut pemilihan khalifah yang baru karena Al-Muntasir tidak mempunyai anak laki-laki. Akibatnya para pembesar dan pemimpin Al-Muwahhidun meneruskan pemerintahan masing-masing untuk kawasan-kawasan tertentu, sehingga melahirkan beberapa daulah seperti Daulah Bani Nafas di Tunisia pada tahun 1228 Masehi, Daulah Bani Ziyan 1235 Masehi di Tresman, kemudian lahir pula Daulah Bani Marin 1269 Masehi
Menurut Montgomery W. Watt, sejak 1172 Masehi, ketika Abu Yakub menguasai Sevilla, kawasan Tripoli telah menjadi wilayah kekuasaan Bani Ayyubiyah, pimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Melihat kenyataan seperti itu, orang-orang Kristen terus melakukan upaya untuk dapat menyingkirkan kaum Al-Muwahhidun dari dataran Spanyol. Sehingga pada tahun 1238 Masehi, seluruh kawasan Spanyol jatuh ke tangan orang-orang Kristen, kecuali kota Granada yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Bani Nasr dari kerajaan Arab Madinah. Secara umum, adapun kemunduran Daulah Al-Muwahhidun disebabkan oleh beberapa hal. 1. Perebutan tahta di kalangan keluarga daulah. 2. Melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah. 3. Mengendurnya tradisi disiplin. 4. Memudarnya keyakinan akan keagungan misi Al-Mahdi, yaitu Ibnu Tumat. Bahkan namanya tak disebut lagi dalam dokumen negara. Demikian pula pada mata uang masa terakhir. Penutup, Al-Muwahhidun merupakan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Ibnu Tumat. Secara etimologis, Al-Muwahhidu adalah penganut paham tauhid. Sedangkan secara terminologis, Al-Muwahhidun adalah sebutan yang dipakai bagi pengikut-pengikut Ibnu Tumat yang menekankan ajaran tauhid serta menentang kekafiran dan paham tajsim, serta menyerukan umat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dinasti Muwahhidun yang awalnya hanya gerakan keagamaan berkembang menjadi sebuah kelompok sehingga menjadi sebuah dinasti besar yang bertahan cukup lama. Dinasti ini berkuasa dari tahun 524 hingga 667 Hijriah. Dinasti Muwahhidun meninggalkan jejak sejarah Islam di berbagai bidang yang dapat kita pelajari pada saat sekarang ini. Demikianlah sejarah tentang dinasti Al-Muwahhidun yang dipimpin oleh Ibnu Tumat. Jadi jelas sekarang bahwa Ibnu Tumat ini mempunyai agenda besar yang gerakannya memang dari awal memang gerakan agama, kemudian besar dan menjadi sebuah dinasti. Seperti yang telah ditulis oleh Samro Himtihani Nasution. Dinasti Muwahhidun itu adalah yang awalnya hanya gerakan keagamaan. Jelas pasti ada usul itu. Berkembang menjadi sebuah kelompok sehingga menjadi sebuah dinasti besar yang bertahan cukup lama. Yang dari awalnya adalah memberontak, menggulingkan pemerintahan dinasti Al-Murabitun yang berakidah bahwasanya Allah istiwa di atas arsy, yang meyakini bahwa Allah mempunyai mata dan Allah mempunyai tangan, yang dituduh mereka sebagai mujassimah, musyabihah, padahal sejatinya mereka hanya berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh para salaf terdahulu. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Salafi di abad ini dan Muhammadiyah sebagian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah, bahwasanya semua itu pasti ada sejarahnya. Semua itu pasti bisa kita ambil pelajaran sebagai hujah bagi orang-orang yang selalu menyudutkan Wahabi dengan
perkataan-perkataan, gelar-gelar yang buruk seperti yang dituduhkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.